Nah, Pak Host, moderator, saya ingin komentar, mohon dikasih akses dari para peserta. Baik, Bapak sudah dibuka aksesnya bagi Ayo, teman-teman. silakan. Saya ingin pendapat dari Jawab. Bapak Ya Ibu Pak, Jember. semuanya. Probolinggo, Mana? MN1 Jember. Fokus ke pertanyaan, Ya, Pak, sosok ya, Pak. guru yang bagaimana yang diperlukan dalam Probolinggo. dunia modern ini agar Ya. mampu menyiapkan peserta didik bisa siap menghadapi apa itu. MTSN 1 Probolinggo. SN 4 Jember, Probolinggo. Pak. Probolinggo, ayo. Dari Nganjuk, dari Nganjuk, Pak. MTSN 4 Jember. Lanjut sebentar dulu, Oke, Bapak. kita kunci Probolinggo dulu, baru Nganjuk. Boleh Jember, Jember Pak, Jember. Jember tadi sudah, Probolinggo dulu, monggo. MTS 4 Pak, Probolinggo, 4 Pak, 4 Jember. unmute. TSN Magetan, Pak. Iya. Probolinggo dulu, bareng Nganjuk. Silakan, Probolinggo. 4 Jember Pak, lain dengan yang satu Pak. Oh, lain. Oke. Magetan, Pak. Oke, Pak. Oke. Halo, Probolinggo. Irohan, ya. Ya. Halo, Probolinggo tapi tadi duluan, habis itu nanti Nganjuk. Nganjuk dulu, Pak, Nganjuk dulu. Oke, Probolinggo belum siap, Nganjuk dulu Ya. silakan. Kedua Jember Pak, 4 MTS 4 Pak. Oke, Nganjuk silakan, habis itu Jember. Ya, Probolinggo silakan. Nganjuk dulu, Pak ya. Nganjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Probolinggo, monggo. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bapak Moderator terkait dengan adanya tadi yang pertama yang disampaikan oleh Bapak narasumber Ustadz Imam Bukhari menjelaskan 12 keterampilan dasar. Sebenarnya saya sudah awal-awal ingin menyampaikan itu, Pak, tapi tidak punya kesempatan. Ya, kesempatan di-unmute, lagi tidak ada kesempatan ya. Makanya saya penting sekali 12 keterampilan dasar itu diterapkan di abad 21, namun menurut kami itu ada perlu penambahan-penambahan. Ya, sip, apa? Ini saya punya Yang gagasan. lain mohon di-unmute, Pak. Ayo, silakan. Sudah, Bapak. Saya punya gagasan itu dari yang mendasar, Pak. Apa? Apa, Pak? Gagasannya apa? Saya mengutip di dalam pondok pesantren Nurul Jadid itu ada 3 kesadaran. Apa? Pertama itu kesadaran beragama, yang kedua kesadaran berorganisasi, yang ketiga kesadaran berbangsa dan bernegara. Kalau sudah itu ditanamkan ke dalam peserta didik, baik peserta didik atau pendidik, maka tidak ada lagi yang namanya khawat. Pasti Pancasilais, penggunaan abad 21 ini pasti, insya Allah. Karena tanpa kesadaran 12 keterampilan dasar yang disebutkan oleh Bapak narasumber tidak akan berjalan tanpa ada kesadaran. Situ. Karena kesadaran ini penting, Pak, menjadi soft skill. Begitu. Oke. Ya. Kalau boleh saya tanya lebih mendalam. Ya. Kira-kira praktisnya kayak apa untuk menanamkan kesadaran beragama, kesadaran berorganisasi dan berbangsa? Kayak apa, Ya. Pak? Ya, saya perlu menjelaskan, Pak. Ya, singkat 1 menit. Yang pertama, kesadaran beragama itu. Kenapa kok tidak disebutkan beragama Islam? Karena di Indonesia itu kan banyak agama. Sip. Termasuk agama Hindu, agama Kristen, agama Islam, dan lain sebagainya. Dan lain-lain, oke. Artinya apa? Tadi yang disebutkan Bapak, apakah tidak ada di dalam agama? Oke. Termasuk adaptasi, fleksibel, termasuk berbahasa yang baik atau berkomunikasi, itu semua rincian dari kita menjadikan agama menjadi nomor 1. Sehingga sekarang kurikulum K13 itu mencanangkan bagaimana yang pertama KI1 itu tentang spiritualitas yang dibangun dulu. Kalau dulu kan beda kurikulum kita. Kurikulum kita adalah kognitif yang dibangun dulu. Sekarang kesadaran dulu yang dibangun dulu. Kenapa? Karena disitulah sikap mentalitas dan spiritualitas yang dicanangkan oleh pendidikan itu sangat dibutuhkan sekali. Tanpa adanya kesadaran, maka disitulah akan ngembang menurut kami, Pak. Oke, jadi afektif itu sama dengan kesadaran, Pak ya? Oke, ya. Terus? Kesadaran berorganisasi. Sebetulnya
Walaupun kita tidak berbicara organisasi, baik di sekolah, kita sebenarnya berorganisasi. Di kelas, kita dibentuk ketua kelas. Kita dibentuk bendahara. Secara tidak langsung, kita ini sudah berorganisasi. Pendidik, secara tidak langsung di kantor kita berorganisasi, tanpa mereka sadar. Karena mereka ini banyak sekarang ya, saya tidak ingin menutup saya ingin membuka, karena ini sifatnya diskusi ya. Sekarang ini sudah banyak ruhul jihad seorang guru itu sudah menipis, Pak. Gara-gara yang dikejar itu bahan materi, kan seperti itu. Nah, ini yang dimaksud ruhul guru itu apa? Ruhul jihad apa? Artinya apa? Beda dengan guru-guru dulu. Ya, maksudnya maaf Pak, bukan mengkritisi guru sekarang Pak ya. Ini berbeda dengan guru-guru dulu. Kalau guru-guru dulu ya, tanpa gaji, tanpa tanpa reward, dia tidak, yang penting dia bisa mendidik santri-santrinya dengan baik dan bisa menjadi lebih baik, menjadi output yang unggul. Kalau dulu, sehingga keikhlasan hati seorang guru menjadi salah satu syarat kesuksesan dari seorang siswa. Sip, mantul. Oke. Kemudian yang ketiga, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini sangat diperlukan di dalam pembelajaran abad 21 karena apa? Kita ini berbeda agama, termasuk berbeda kepercayaan, kemajemukan di Indonesia itu perlu kita gaungkan, perlu kita menjadi garda depan. Karena perlu toleransi, perlu menghargai orang lain. Di media sosial harus seperti itu sebenarnya. Sehingga tidak ada lagi konten-konten porno, konten-konten dan lain sebagainya yang mendiskreditkan kelompok tertentu. Oke. Nah, yang kemudian, ini saya ingin menjawab Pak, sosok guru yang bagaimana yang diperlukan? Kan begitu Pak. Ini pertanyaan Bapak yang sebenarnya menantang pendiskusi ini semuanya ya. Iya. Apa jawabannya Pak? Ya, saya mengutip dari pendapatnya Imam Al-Ghazali. Yang sosok guru apa yang diharapkan Imam Al-Ghazali itu ada 3 Pak. Yang pertama ialah guru sebagai muallim atau transfer of knowledge, ya. Baik secara media sosial, baik secara tatap langsung, secara daring, luring, sebagainya, transfer knowledge-nya itu harus ada. Yang kedua, guru sebagai murabbi, sebagai pendidik. Sebagai pendidik, bagaimana guru bisa berkomunikasi baik kepada siswa. Saya teringat pengawas itu pernah ke sekolah memberikan pencerahan kepada saya bahwa kompetensi seorang pendidik itu ada 4. Kan begitu Pak. Ada kompetensi pedagogis, yang kedua ada kompetensi profesional, yang ketiga ada kompetensi sosial, yang keempat ada kompetensi kepribadian. Nah, yang ketiga Pak, apa dari Al-Ghazali? Kenapa? Dari Al-Ghazali yang ketiga apa? Murabbi, pendidik ya. Yang ketiga sebagai muadzib. Muadzib lebih mendalam lagi. Bagaimana guru itu menjadi teladan yang baik kepada siswa, bukan hanya sikap, perbuatan, ucapan, tingkah laku. Makanya guru itu digugu dan ditiru. Cuma ini jawaban saya terkait dengan pertanyaan sosok guru yang bagaimana yang diperlukan saat ini. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Yang terakhir, Pak. Iya. Sebenarnya saya ini tidak setuju, Pak. Dengan kritisi pada regulasi pendidikan di Indonesia. Oke, gak apa-apa. Terus gimana Pak? Teori-teori pendidikan yang ada di Indonesia semuanya berkiblat kepada teori-teori Barat. Kita mengenang secara historis dulu, Pak. Secara historis bagaimana Daulah Bani Abbasiyah dulu yang maju-majunya, ya. Terus. Singkat lagi. Punya konsep teori dulu. Siapa penemu teorema matematika? Siapa penemu? Orang Islam, Pak. Semuanya Al-Jabar, ya. Itu semuanya tuh orang Islam. Kenapa kok diadopsi oleh orang Barat, kemudian orang Indonesia ngikuti Barat? Balik ya. Oke. Indonesia ngadopsi kurikulum ini. Cukup diterima ya Bapak Imam. Luar biasa, sudah ketangkap ide gagasannya. Ini mencerahkan kita semua, tapi jangan marah-marah ke saya gitu dong, Mbak. Ya, mohon dimaafkan Bapak. Semangatnya selalu menggebu-gebu itu. Stop lah. Guru-guru sana ya emang top, Marco top. Hebat beberapa abad. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh dari Nurul Jadid. Ini saya perkuat lagi Bapak Ibu sekalian ya.
Kalau Bapak Ibu, saya ingin bertanya dulu, sudahkah Bapak Ibu membaca dokumen lengkapnya, dokumen lengkap dari KMA 183 ini? Sudahkah Bapak Ibu? Ini bentuknya Bapak Ibu sekalian. Sudahkah Bapak Ibu membuka ini? Ini bentuknya. Nah, sudahkah membaca dokumen ini? Nah, Bapak Ibu, inti dari di sini sebetulnya adalah apa yang disampaikan oleh Pak siapa yang dari Nurul Jati tadi itu. Luar biasa itu memberikan masukan kepada semuanya. Di situ ada beberapa istilah yang misalnya ada istilah hubungan guru dan murid diikat dengan mahabbah fillah. Ada istilah tazkiyatun nufus antara tahliyah dengan tahliyah. Di situ ada istilah mujahadah riyadhah. Di sana juga ada istilah bahwa orientasi mengajar itu konteksnya adalah tidak sekedar duniawi, tapi ia adalah terkait langsung dengan ukhrawi. Artinya apa? Ibadah. Ibadahnya guru itu adalah mengajar. Dengan cara mengajar itulah ibadahnya guru. Ini harus dicamkan betul. Jadi kalau Bapak Ibu mendalami teks yang ada di KMA ini, di pendahuluan dan seterusnya itu, akan tergambar betul betapa kita punya keinginan yang besar untuk mengembalikan ruh madrasah. Ruh madrasah. Madrasah itu konon dulu adalah pesantren. Pesantren ini jelas ajaran-ajaran yang tadi disampaikan di abad pertengahan itu. Nah, itu kemudian kita turunkan, coba kita implementasikan dalam praksis kehidupan pendidikan kita di madrasah. Sehingga madrasah kelak ke depan itu punya khas dalam cara pandang, cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindaknya itu betul-betul diwarnai oleh nilai-nilai agama ini. Nilai-nilai agama. Nah, jadi batuknya anak madrasah itu beda dengan batuknya anak sekolah. Jalannya guru madrasah itu berbeda dengan cara jalannya guru-guru sekolah. Nah, kira-kira sampai begitu kira-kira. Nah, itu jadi konsep apa itu tadi mu'alim, murabbi, kemudian mu'adib dan seterusnya. Itu saya kira sudah teradaptasi. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikan di lapangan. Memang butuh perjuangan yang sudah kita bertahun-tahun, 32 tahun masa Orde Baru, kemudian disambung dan sebagainya. Pendidikan kita, apalagi akhir-akhir ini sudah cenderung sekuleristik, materialistik dan seterusnya. Nah, nanti saya menyarankan untuk Bapak Ibu sekalian mendalami dokumen aslinya ya, dokumen aslinya bukan PowerPoint-nya. Kalau PowerPoint-nya hanya sekedar bagaimana menyampaikan secara praktis, tapi dokumen aslinya itu coba per kata itu diselami betul, nanti akan sangat terbayang di sana bagaimana apa yang diinginkan dengan konsepnya Al-Ghazali dan seterusnya itu betul-betul bisa tergambar. Oke Bapak Ibu sekalian, saya lanjut. Jadi terima kasih yang dari kekhasan satu lagi nih, betul tadi yang disampaikan misalkan ada kesadaran beragama, berbangsa dan negara. Kekhasan dari KMA 183 ini adalah di sana dibunyikan bahkan bahwa anak-anak kita di madrasah itu belajar ilmu agama sedalam apapun tidak boleh lepas dari konteks keindonesiaan, tidak boleh lepas dari konteks kebangsaan dan konteks bernegara yang berpancasila, berkonstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang berbineka tunggal ika, tidak boleh lepas. Nah, itu pesan betul, karena bagaimanapun kurikulum itu mengamanatkan dua hal, Bapak sekalian. Kurikulum itu mengamanatkan dua hal. Satu, mengamanatkan kepada kita semua untuk menyiapkan generasi muda agar dia bisa hidup pada zamannya. Alimu auladakum ila akhirih.
pada zaman di mana dia akan hidup. Itu berarti terkait dengan 3 hal. 1, terkait dengan kompetensi, literasi, dan karakter. Nah, yang kedua adalah amanat untuk mewariskan budaya karakter bangsa yang sudah hebat, karakter Indonesia, itu ke dalam generasi muda kita. Artinya kira-kira begini, sosok lulusan madrasah itu kelak menjadi apapun dia, dimanapun dia hidup, dia tetap berkarakter Indonesia. Jadi darahnya ini kalau diteteskan itu dia membentuk Garuda. Jadi kira-kira begitu. Jadi kita menginginkan seperti itu. Jadi 2 hal itu pesan dari kurikulum, menyiapkan yang siap menghadapi tantangan hidup di zamannya, dan dia tidak lepas dari akar budaya bangsanya. Saya kira itu negara manapun ya seperti itu. Nah, kebetulan kitab budaya kita berbangsa bernegara ini sudah ditanamkan yang memang seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya lanjut pertanyaan ini. Ini pertanyaan sangat mendasar. Ini sangat terkait dengan kita semuanya. Tadi kita sudah dibayangkan tadi ya, bagaimana sosok keterampilan yang harus kita siapkan pada anak-anak kita. Pertanyaannya, guru yang bagaimana yang bisa menyiapkan anak-anak seperti itu? Nah, mari kita cek coba satu persatu. Nah, kira-kira ini Bapak Ibu sekalian, guru yang memenuhi seperti inilah yang dia itu kompatibel dengan kebutuhan anak-anak kita dalam rangka menyiapkan dirinya untuk bisa hidup di abad 21. Setidaknya ada 8 karakteristik yang dibutuhkan. Yang pertama, ini, guru yang adalah seorang guru yang adaptor. Artinya, dimanapun dia mengajar siapapun, mengajar apapun, dia selalu bisa beradaptasi dengan tuntutan. Ada 2 tuntutan. 1 tuntutan zaman, yaitu dia beradaptasi dengan menggunakan teknologi. Yang kedua, tuntutan kebutuhan anak-anak kita. Ya, sekali lagi saya ulangi bahwa guru yang adaptor itu adalah guru yang mampu mengadaptasi perkembangan zaman dengan teknologi. Dari cara ngajarnya itu dia tidak jadul, tapi dia mampu beradaptasi dengan teknologi, kemajuan teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Nah, yang kedua, dia mampu menerjemahkan kurikulum itu secara imajinatif, kemudian diturunkan, disesuaikan dengan kebutuhan anaknya. Saya ulangi, ini penting sekali ini. Menurunkan kurikulum tidak sekedar tekstual, tapi dia bisa kembangkan secara imajinatif, kemudian dia sesuaikan dengan kebutuhan anak-anaknya. Jadi nanti individual sifat. Nah, khusus untuk memperdalam guru yang adaptor ini, saya ingin diskusi lagi ini dengan Bapak Ibu semuanya. Coba ada pertanyaan ini, Pak. Ada pertanyaan ini. Ini kira-kira jawabannya yang mana, Pak? Ini. Kalau kita menganggap peserta didik itu diibaratkan seperti kertas, apakah peserta didik kita itu seperti kertas kosong, kertas putih yang masih kosong, nggak ada tulisannya sama sekali? Jadi seperti ini. Oke. Kertas kosong yang nggak ada tulisannya sama sekali. Ataukah anak kita itu, peserta didik kita itu, adalah seperti kertas, tapi sudah ada gambarnya, ada tulisannya, namun gambarnya masih samar. Ini gambar apa, bentuknya apa, itu belum begitu jelas. Jadi masih samar-samar. Nah, tugas guru adalah menebalkan gambar itu, tulisan itu, sehingga membentuk pola tertentu sesuai dengan gambarnya tadi. Nah, coba, A apa B? Pertanyaan saya. Dan tolong diberi alasan. Saya ulangi, pertanyaan Pak host, Mas moderator, tolong diberi akses. Silakan Pak Ibu dijawab. Kira-kira peserta didik kita itu apakah A atau B? B. Yang berani menjawab, saya kasih hadiah.
Saya Pak MTS Pak Jember. MPNS Jember. Empat lagi. Jember lagi. Ganti dong. 4 belum masuk Pak. 4 belum pernah masuk Pak. Oke, kasih kesempatan, silakan. Oke. Kalau saya sebagai orang tua yang A, kalau saya sebagai guru yang B. Oh, Jadi kenapa anak beda, itu- Pak? Gimana? Kenapa beda? Ya kalau A, ya seperti yang disebutkan oleh Pak Ahmad Umar tadi, anak itu apa kata kita? Kata kita. Belum Fitrah. mauludin yuladu ala fitrah itu. Nah, fitrah Kalau itu apa? anak- Fitrah itu apa? Fitrah itu. Bagi Fitrah saya, itu bawaan bersih, apa bersih. kosong belum? Bagi saya ya masih kosong, belum ngerti apa-apa. Oh, Tinggal kosong kita belum ya. terangkan. Oke, Kalau murid, baik. saya pikir bener kata jenengan, kertas yang ada gambarnya masih tipis, kita yang perlu menambah. Karena apa? Oke. Murid itu butuh barangkali seperti itu, Pak. Oke, saya ingin pendapat yang Tapi lain Pak, dari saya daerah lain. mau ngomong yang tadi sebenarnya mau masuk nggak masuk itu, Pak. Oke, Bisa, nggak Pak? apa-apa, tampung Sedikit apa, aja. Oke, silakan. Oke. Tapi Sebenarnya singkat padat tapi. kalau saya bukan nyimpulkan, tapi ini apa namanya ya? Saya berdasarkan statement jenengan tadi, ngomong jenengan tadi itu bahwa kita sebenarnya butuh guru yang Muhammad Gus Dur. Itu, Pak. Iya. Apa Ada, itu ada. Muhammad Gus Dur? Apa itu Muhammad Gus Dur? Muhammad Gus Dur itu adalah Muhammad seperti tadi jenengan sebutkan Siddiq, Fatona, Amanah, Tablek. Itu yang Muhammad. Oke. Yang Gus Durnya adalah gigih untuk sabar dan untuk R. Apa itu? Durnya itu dan untuk R. R Oh. bisa apa? Reformulasi, rekonstruksi, refleksi, dan yang lain. Kenapa? Ini Mbak saya dulu bilang seperti ini, Pak. Mbeniku ono radio, duduk suara tok, tapi ono gambare, muncul TV. Setelah muncul TV, saya kira ono TV, Di sini ada muncul yang internet. tadi Bapak. Luar biasa. Untuk biar global, di sini ada yang pakai ada orang yang Jawa Barat dan Bahasa Bali, Indonesia. Bapak. Pakai bahasa Indonesia, Pak. Terjemahkan, Bapak. Oh ya, ini karena Mbak saya Jawa, Pak. Saya hanya nanti itu akan ada radio yang ada gambarnya. Itu zaman dulu radio itu Pak, nggak ada TV, muncullah TV. Setelah Oke. TV muncullah internet. Nah, setelah internet ini bisa jadi namanya abad 21, lompatan Oke, yang luar luar biasa, biasa. yang ini sekarang mungkin tidak ada dalam otak kita. Nah, makanya seperti apa? Bagi saya kembali lagi ke Muhammad Gus Dur. Gus Muhammad Dur Gus Dur. sebagai seorang manusia, dia tidak berpikir yang aneh-aneh. Gitu aja kok repot seperti itu. Maksudnya apa? Permasalahan yang rumit seperti apa? Masa depan seperti apa? Ayo, itu sebenarnya adalah reformulasi, reproduksi, yang lain terhadap kejadian-kejadian masa lalu. Oke. Sehingga apa? Wes gak usah repot-repot gitu kata Gus Dur. Makanya Oke, bagi terima saya kasih, Pak, Muhammad Gus Dur pandangan-pandangannya. adalah penting. Pertama, apa namanya karakter yang Fatona Amanah Tablek itu, yang kedua sabar dan kita harus kreatif, inovatif serta reflektif. Terakhir jangan lupa Reflektif. Al-Qur'ani. Thank you. Al-Qur'ani. Matur nuwun. Assalamualaikum. Sumber Irohan, Pak. Oh, apa itu? Luar biasa. Terima kasih semuanya. Ternyata gagasan-gagasan di lapangan itu jauh bervariasi dan punya suatu pandangan yang berbeda dan itu baik semuanya. Inilah yang dimaksud dengan kreativitas dan inovasi. Dikembangkan saja itu, tapi tidak cukup dikembangkan, tapi terus dibina. Kurang keras, Pak. Kurang keras. Hingga menjadi suatu prestasi. Jadi sampai kepada muncul sebagai prestasi. Oke. Saya ingin suara lagi, Pak. Ini A apa B? Saya ingin, tapi dari daerah yang lain dong. Misalnya Ini dari Jember kalau sebagai Banten. guru B, Pak ya. Oh, ya, oke. Oke, Probolinggo, Pak. Jawa Barat. Bandung, monggo Bandung. Siapa ya? Yo, Bandung. Probolinggo. Bandung dulu, biar berbeda wilayah daerahnya. Timur, tunggu dulu. Iya, belum muncul di IY. Jawa Barat dulu, Bapak. Jogja. Probolinggo. Tunggu dulu, Bapak. Yang Jawa Timur, yang dari Bandung dulu. Monggo Bandung. Baik. Probolinggo, Pak. Bandung dulu. Silakan Bandung. Host, mana Bandung? Dikasih kesempatan. Bali. Sekali lagi Bapak Ibu sambil karena
Mungkin kalau bicara semua kan nggak bisa, jadi silakan ditulis saja di chat, nanti akan dibacakan oleh host. Assalamualaikum Banten. Bandung dulu, Bandung. Silakan Bandung. Banten. Bandung. Sukabumi. Banten. Batu. Oke, Sukabumi tadi Sukabumi. Assalamualaikum. Pak, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukabumi silakan. Ini Bandung dulu, Pak. Ya, tadi sudah kadung Pak. Ayo silakan Sukabumi sudah. pertanyaan Bapak tadi mengenai apakah kita masuk yang A atau yang B. Kalau saya cenderung memilih yang B, Pak. Yang B. Alasan kita jangan menganggap anak itu tidak tahu apa-apa. Kita menganggap bahwa anak itu sudah ada pengetahuan. Apalagi saya mengajar di tingkat MTS. Jadi anak itu sudah ada pendidikan di rumah. Makanya kita jangan menganggap anak itu bodoh. Kita harus menganggap bahwa anak itu sudah memiliki pengetahuan, sehingga pengetahuan itu kita kita ini lagi Larinya ke hadis tadi. Belum mau kita olah lagi pengetahuan anak itu karena bisa jadi pengetahuan anak itu kurang tepat ataupun apa namanya teh? Kurang pas lah Pak gitu pengetahuan kita bisa arahkan ke hal-hal yang memang sebetulnya ini adalah yang benar gitu. Oke, sudah tergambar oleh saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir Bandung. Bandung terakhir Bandung. Silakan Bandung. MTS. Bandung silakan Bandung. Silakan Bandung. Hilang lagi Bapak. Hilang lagi. Bali. Wah, Bali ini, Bali. Ayo Bali. Pendatang baru Bali, silakan Bali. Ayo langsung Bali. Yang Bali, acung tangan dulu Bapak. Halo, Bali. Iya Bapak, yang dari Bali silakan masuk. Batu. Halo, Assalamualaikum, Serang Banten. Dari Bali. Assalamualaikum, Serang Banten. Assalamualaikum. MTSN Serang Banten. MTS Pandian. MTSN Serang Banten. MTS Pandian. MTSN kita- Serang Banten. Kita alihkan ke Serang Banten yang sudah siap. Langsung siap, silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak pembicara. Kalau saya sih berpijak kepada hadis Rasulullah yang artinya bahwa setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan suci, tetapi jangan kita lupakan bahwa di situ ada gen orang tua gitu tuh. Gen orang tua itu ketika dalam proses pernikahan, kemudian proses 4 bulan, 7 bulan, kemudian dilahirkan, itu sudah ada pendidikan dari orang tuanya. Dari awal, dari proses itu. Sehingga nanti ketika lahir tinggal dilanjutkan, mau dibawa ke Majusi, Nasrani, mau ke Islam, mau dibawa ke Imtek, mau ke bawah Imtek. Yang jelas anak itu akan mengikuti dengan sendirinya, tinggal bagaimana meneruskan ke ke arah pendidikannya gitu. Begitu kira-kira Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah cukup saya kira, sudah 3 pembicara. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau Bandung sudah bisa Bandung? Kasihan tadi sudah kadung siap bicara. Bandung. Dari Safrudin. Bandung. MTS 1. MTS Pandian. Sebentar Bandung. MTS Pandian. Sudah nggak ada karena Bapak Ibu saya nih mengingat waktu sebentar lagi mau habis. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, yang pasti keduanya ini nggak ada benar, nggak ada salah, karena memang sudah ada berbasis teori. Jadi masing-masing sudah ada teori. Nah, adapun hadis kullu mauludin lakhirihi, itu kata-kata fitrah sendiri itu kan itu banyak pemaknaan. Tapi prinsipnya Bapak Ibu sekalian, dari keduanya itu cara pandang kepada anak tadi itu, manakah kira-kira yang paling sesuai dengan tuntunan abad 21? Kira-kira begitu. Nah, menurut gambaran tuntunan 21 ini, yang sesuai kayaknya itu pilihan yang kedua. Jadi anak itu sebetulnya adalah dia begitu lahir itu sudah ada potensi dalam dirinya. Namanya potensi itu selalu bersifat laten. Laten artinya dia terpendam dalam diri anak itu. Nah, tugas guru
orang tua adalah menemukan potensi itu, kemudian dimunculkan sehingga berubah menjadi Bapak Imam, suaranya kurang Bapak. Oke. Halo? Oke, jelas nggak? Jelas. Sudah jelas? Jelas Bapak. Oke, baik. Saya ulangi dari Bapak sekalian. Seperti itu cara pandang kita. Jadi anak begitu lahir, dia sudah membawa potensi pada dirinya. Nah, potensi bisa potensi fisik, non fisik. Non fisik bisa bakat, minat, kecenderungan, kemudian iman di dadanya, dan seterusnya. Itu adalah potensi. Tugas guru, orang tua adalah memunculkan potensi itu yang sifatnya terpendam untuk dimunculkan, kemudian dibina sehingga menjadi prestasi. Menjadi prestasi itulah tugas guru. Karena itu, kurikulum madrasah itu bersifat kurikulum yang mandiri, tapi dia berbasis individu. Saya ulangi, kurikulum mandiri. Artinya apa? Kurikulum sifatnya fleksibel. Dia bisa dikembangkan oleh satuan pendidikan madrasah sendiri, sehingga memungkinkan ada 2 MTS dalam satu kampung. Itu kurikulumnya beda. Karena memang karakteristiknya berbeda, sehingga mandiri. Itu yang disebut dengan konsep KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nggak cukup dengan itu, kurikulum yang sudah mandiri seperti itu, implementasi di kelas, itu bisa disesuaikan lagi dengan kebutuhan individunya. Itulah kenapa tadi Pak Direktur menyampaikan bahwa sampai ekstrimnya kan tadi itu, biarlah anak itu nggak usah belajar matematika. Kalau memang bakatnya tidak ada di situ. Kalau memang bakatnya ada di dalam IPA atau IPS misalnya, ya di situ dikuatkan. Betul-betul menjadi juara. Nah, belajar matematika ya sekedarnya saja, sampai segitunya. Dan itu kan hanya bisa diterapkan ketika di kelas. Nah, ke depan kira-kira seperti itu. Jadi anak itu betul-betul cara belajar itu ya untuk menumbuhkan menumbuhkan potensi tadi itu, sehingga sampai menjadi betul-betul menjadi prestasi. Lah dengan prestasi itulah, dengan kemampuan dasar berupa prestasi, keterampilan itulah nanti dia akan bisa hidup di abad 21. Inilah yang saya maksud dengan kemampuan guru, keterampilan guru beradaptasi terhadap kurikulum kebutuhan individu. Jadi beradaptasi maknanya 2, beradaptasi dengan tuntutan teknologi dan beradaptasi dengan tuntutan individu. Itu kira-kira Bapak sekalian. Jadi, nah secara regulasi sebetulnya model penerapan kurikulum seperti itu sudah ada regulasinya. KM 184 yang ia memberikan keleluasaan, kesempatan, peluang kepada kita semuanya, guru, untuk melakukan inovasi-inovasi, penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Sehingga kira-kira begini Bapak sekalian, harapannya itu nanti semua anak kita itu juara 1 semuanya. Dalam satu kelas kalau jumlahnya itu 30 anak itu juara 1 semuanya, tapi di bidangnya masing-masing. Ada yang pandai main bola juara 1 bidang bola, ada matematika juara 1 matematika, ada dan seterusnya. Nah, sekali lagi harapannya kurikulum kita itu desainnya seperti itu, dan itu butuh guru-guru yang kreatif, inovatif, yang adaptif. Nah, karena itu karakter pertama guru yang dibutuhkan di abad 21 adalah guru yang adaptor. Tidak cukup itu, tapi dia yang visioner, punya jangkauan panjang. Apa yang kebutuhan di masa depan dia gambarkan, kemudian dia turunkan dalam praksis pembelajaran sehari-hari. Pandangannya jauh ke depan. Kemudian kolaborator, dia bisa bekerja sama dengan guru siapapun, mata pelajaran apapun, dan bisa mengkolaborasikan teknologi informasi. Jadi
teknologi ini kan luar biasa lengkapnya, banyak sekali pilihan, dan kemudian dia bisa mengkolaborasikan itu untuk kepentingan pembelajarannya. Ini kalau kolaborator dihubungkan dengan kemajuan iptek teknologi. Nah, kolaborasi dikaitkan dengan kurikulum tadi itu, Bapak sekalian. Berkolaborasi dengan mata pelajaran lain sehingga disarankan pembelajaran itu berbasis proyek. Yang dengan proyek itu bisa didekati dengan mata pelajaran ini itu kumpul jadi satu sehingga anak itu betul-betul belajar sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Tidak sekedar belajar-belajar yang menguasai KD itu. Nah, karena itulah ke depan penilaiannya itu, penilaian HOT macam-macam itu, HOT itu karakteristiknya pasti sudah minimal itu implementatif, bukan lagi pertanyaan yang pengetahuan. Nah, berikutnya adalah pengambil risiko. Guru yang dibutuhkan pada abad 21 adalah guru yang berani mengambil risiko. Risiko apa? Yaitu risiko menyerahkan ke proses pembelajaran itu kepada peserta didik. Bisa jadi yang mengajarkan itu adalah peserta didik itu dengan peer teaching atau tutor sebaya. Kenapa? Karena bisa dibilang dengan kemajuan teknologi ini memungkinkan anak kita, peserta didik kita itu lebih tahu duluan daripada kita. Tadi di awal saya bayangkan semua hal yang kita butuhkan sudah tersedia di dalam internet. Dan bisa jadi yang lebih cepat beradaptasi menggunakan internet itu anak-anak kita. Karena itu dia lebih pintar, lebih tahu dulu daripada kita sebagai guru. Nah, ketika itu terjadi, bisa jadi anak itu kita beri kepercayaan untuk memberikan pembelajaran kepada teman-temannya. Dan itu tentu beresiko. Waduh, jangan-jangan salah yang diajarkan, jangan-jangan nggak tercapai KD-nya, jangan-jangan sebagai itu beresiko. Nah, tapi ingat seperti itulah yang harus dilakukan oleh guru abad 21 untuk bisa menyiapkan peserta didik itu betul-betul bisa siap di abad 21. Kalau kita misalkan melihat teori learning pyramid atau piramida belajar itu, hierarki belajar itu. Kalau kita mengajarkan anak, kalau coba dilihat ini Bapak Ibu sekalian ya, gambar ini, mengajar anak dengan ceramah, anak disuruh mendengarkan, itu hanya 5% materi yang akan terserap dalam dirinya. Sisanya itu dilupakan seiring dengan waktu. Kalau dengan membaca itu 10%. Coba kita lihat. Mengajari anak dengan cara anak mengajar. Saya ulangi. Mengajari anak dengan cara anak mengajar teman-temannya, itu ternyata mampu menyerap apa yang diajarkan itu 90%. Ini kan luar biasa. Nah, tentu melakukan ini itu butuh keberanian guru untuk mengambil resiko. Nah, ini salah satu karakteristik guru yang dibutuhkan pada abad 21. Nah, berikutnya adalah bahwa guru tidak boleh berhenti belajar. Saya ulangi, guru tidak boleh berhenti belajar. Jangan sampai yang diajarkan itu saja. Setidaknya dua hal yang perlu dipelajari. Satu, guru mesti selalu belajar tentang konten apa yang akan diajarkan oleh guru kepada peserta didiknya. Satu. Yang kedua, nah dengan demikian maka apa yang disampaikan guru itu selalu baru. Bukan itu saja. Selalu lebih meluas, mendalam dan seterusnya. Yang kedua, guru mesti selalu belajar bagaimana cara menyampaikan pembelajaran yang baik dan benar. Metodologi pembelajaran, pendekatan, strategi, dan seterusnya. Harus selalu belajar dan belajar. Nah, ketika guru sudah berhenti belajar, maka selesailah. Ilmu itu selesai. Nggak ada manfaatnya dan oke, Bapak sekalian, berikutnya adalah guru mesti menjadi komunikator yang handal. Tadi disebutkan bahwa karakteristik anak yang bisa bertahan abad 21 adalah yang communication, yang mempunyai keterampilan berkomunikasi. Dan membentuk orang yang berkomunikasi, orangnya harus seorang komunikator. Jadi ada kaidah yang berbunyi, faqidus syai'i la yu'ti.
Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak mungkin akan memberikan sesuatu itu. Faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang tidak punya akhlak tidak mungkin bisa membentuk akhlak kepada orang lain. Orang yang komunikasinya jelek tidak mungkin bisa membentuk anak-anak untuk bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. Seorang komunikator lah yang bisa membentuk anak-anak kita punya keterampilan komunikasi yang baik. Nah, komunikasi tentu ukurannya sekali lagi tidak sekedar pandai menyampaikan pesan, tapi dia juga menggunakan berbagai media untuk berkomunikasi. Apalagi terkait dengan pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita itu sekarang bisa belajar di mana saja, kapan saja, bagaimana saja. Di mana saja, tidak terperduli waktu. Di kamar mandi, di tempat tidur, di tempat tongkrongan, di mana saja anak sekarang itu sudah bisa belajar. Mohon Bapak. Ya. 3:30, jadi hanya mengingatkan biar opsional untuk tanya jawabnya agak lama, Bapak. Oke, baik. Makanya tadi saya buat saling komunikasi itu saya kira sudah cukup. Saya lanjutkan Bapak sekalian. Jadi zaman sekarang ini Bapak Ibu, anak-anak kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, bagaimana saja. Nah, ketika anak belajar seperti itu, konsekuensinya apa? Membutuhkan kehadiran guru ketika anak kita belajar. Nah, ketika guru secara fisik tidak bisa hadir, maka teknologilah yang mewakili. Nah, sekali lagi, guru yang komunikator itu artinya dia mampu menggunakan semua alat komunikasi itu untuk mewakili dia hadir dengan anak-anaknya, mengajari anak-anak. Tentu dalam hal-hal yang bisa diwakili oleh komunikasi, oleh teknologi. Ada banyak hal yang tidak bisa diwakili oleh teknologi. Melatih bagaimana keberanian, merasa dan sebagainya itu tidak bisa diwakili. Kehadiran guru bagaimanapun tidak pernah tergantikan oleh teknologi. Mengajari akhlak, keimanan, ketabahan nggak bisa diwakili oleh teknologi. Guru yang harus mencontohkan. Nah, tapi ada banyak hal juga yang bisa diwakili teknologi dan itu bisa terjadi hanya kalau guru-guru itu komunikatornya baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kira-kira penggunaan alat komunikasi itu. Berikutnya uswah tadi yang berkali-kali disebut. Guru harus menjadi uswah di sini. Guru harus bisa menjadi model cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak oleh anak-anaknya. Guru digugu dan ditiru. Digugu artinya dipercaya apapun yang diucapkan. Dan ditiru, bisa ditiru lakunya. Perilakunya setiap hari bisa ditiru. Bukan guru yang diguyu-guyu dan ditinggal turu. Bukan. Tapi digugu ucapannya, ditiru. Nah, tentu yang dicontohkan itu tidak sekedar kebaikan perilaku sehari-hari. Yang paling penting adalah misalnya, guru harus bisa menghadirkan bagaimana cara pandang terhadap kehidupan ini. Kita contohkan dalam bentuk perilaku. Bagaimana cara pandang bahwa dunia itu sekedar perantara, bukanlah tujuan akhir. Yang hakiki itu adalah akhirat. Dan itu tercermin dalam perilakunya. Mana mungkin guru-guru misalkan mempertontonkan kemewahan di depan murid-muridnya, mempertontonkan nafsunya di depan murid-muridnya. Jadi hal-hal begini yang lebih prinsip daripada sekedar mencontohkan perilaku baik yang bersifat sopan santun. Tapi lebih dalam dari itu, cara pandang kepada dunia, bagaimana dia pengendalian nafsu, bagaimana cara guru marah, itu juga harus dicontohkan di depan. Boleh guru itu marah, biar anak itu tahu bagaimana cara marah yang baik dan benar. Kira-kira begitu sekalian. Nah, yang terakhir adalah guru menjadi pemimpin. Bisa mengarahkan kemana murid harus pergi dan bagaimana perginya, itu clear, jelas, dan seterusnya. Nah, itu
ini kalau kita simpulkan ada 13 karakteristik pembelajaran abad 21. Ini tertulis di dalam KMA kita, nanti diperdalam Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya adalah ini yang paling penting, saya minta tambahan waktu 5 menit lagi, nanti setelah ini saya blurkan. Langkah pembelajaran yang kayak apa? Ini sudah teknis ya, sudah bersifat teknis, strategis dalam di kelas. Langkah pembelajaran kayak apa yang kira-kira bisa membentuk karakter 12 tadi. Ini sekaligus yang tadi ditanyakan, yang di chat, yang beberapa pertanyaan seperti ini. Langkah teknisnya kayak apa? Yang bisa pembelajaran itu membentuk karakter 12 tadi itu. Jawabannya ini Bapak sekalian. Kita kurikulum ini 183 ini masih konsisten terhadap pembelajaran saintifik yang memiliki ciri 5M itu, langkah-langkah 5M itu. Jadi 5M inilah nanti yang kalau dilakukan secara konsisten oleh kita semua, guru-guru, diharapkan nanti bisa punya pengaruh yang baik untuk membentuk karakter 12 tadi itu. Saya ingin mengatakan bahwa Bapak Ibu sekalian, kurikulum 183, kurikulum 2013, kurikulum nasional kita, itu kita harapkan tidak menjadikan anak menjadi penampung ilmu pengetahuan. Saya ulangi, kurikulum 2013 itu tidak menghendaki menjadikan anak-anak kita sebagai penampung ilmu pengetahuan. Mengapa? Karena kalau sekedar menjadikan anak sebagai ilmu pengetahuan, itu sudah nggak zamannya. Tadi di awal, paling awal sudah saya sampaikan. Internet sudah ada semuanya. Jadi untuk apa ngajarin pengetahuan? Nggak penting lagi. Yang di internet sudah ada. Artinya apa? Guru harus lebih dari itu. Tidak sekedar mengajari tentang pengetahuan. Harus lebih dari itu. Apa? Yaitu membentuk karakter. Membekali anak-anak kita keterampilan abad 21. Membentuk, menginternalisasikan, menjadikan anak itu punya akhlak yang tinggi, berbudaya yang luhur, punya hadoroh, thaqafah yang kuat, sehingga tidak goyang dengan kehidupan zaman ini. Itu kurikulum kita mestinya. Nah, itu bisa dibentuk dengan 5M. Mari kita ikuti, kita detailkan. 5M ini langkah-langkahnya, guru begitu masuk kelas tidak boleh keburu nafsu untuk menjelaskan materi. Tapi dia cukup membawa fenomena ke dalam kelas. Fenomena bisa berupa gambar, video, cerita, kejadian, fakta, kasus dan seterusnya. Yang itu dijadikan untuk objek pengamatan. Jadi anak diajak untuk mengamati fenomena itu. Kemudian kita bangkitkan rasa ingin tahunya. Kemudian kita dorong untuk merumuskan apa yang ingin ia ketahui dalam bentuk rumusan masalah. Kemudian kita dorong untuk berani menyampaikan pertanyaan. Maka M yang kedua adalah menanya. Siapa yang menanya? Murid. Nah, setelah itu guru tidak boleh bernafsu menjawab pertanyaan, tapi anak-anak dikondisikan untuk mencari dan mengumpulkan pengetahuan, mengumpulkan data fakta untuk menjawab rasa ingin tahunya itu. Dengan berbagai cara, diskusi, kerja kelompok, kemudian wawancara, pergi ke perpus, membaca, mengakses internet, dan seterusnya. Banyak cara yang digunakan. Nah, setelah itu, setelah dapat pengetahuan, kemudian anak diajak untuk menganalisis, berdiskusi lagi, untuk menghasilkan kesimpulan jawaban rasa ingin tahunya. Setelah itu diberi kesempatan untuk berpresentasi, menyampaikan kesimpulannya, anak yang lain menanggapi, membantah, bahkan bertanya. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau 5M ini kita perhatikan. Dengan membawa fenomena, anak diajak untuk mengamati, itu artinya kita sedang menanamkan karakter kritis dalam diri anak.
Anak akan terbiasa, begitu menerima informasi, langsung tidak diterima. Tapi dilihat dulu, siapa yang ngomong, apa isinya, manfaat apa tidak, relevan dengan saya atau tidak. Terus begitu diajak untuk seperti itu. Berarti karakter kritis tercapai. Kemudian anak diajak untuk membuat pertanyaan, berani bertanya. Itu berarti kita menanamkan karakter inovatif. Karakter kreatif membuat rumusan masalah. Berani bertanya, berkomunikasi. Diskusi, berarti kita membentuk anak-anak kita untuk punya karakter mau bekerja sama, menghargai pendapat orang lain. Belajar bagaimana cara menyanggah yang tidak menyakitkan, bagaimana kejujuran, keberanian, di situ. Nah, kemudian dengan presentasi anak dan sebagainya itu membentuk anak-anak untuk pandai berkomunikasi. Nah, Bapak Ibu sekalian coba kita perhatikan. Kalau misalnya MTS Al-Khairiyah atau MTS Negeri 6 Blitar itu punya 20 guru. Semuanya melakukan ini. MTS N1 Magelang punya 20 guru. Semuanya melakukan ini. Melakukan 5M ini. Kalau ada guru tidak mau melakukan, panggil. Kalau nggak bisa, dilatih. Kalau memang nggak mau melakukannya, karena dia malas, padahal dia bisa, dihukum. Dipaksa untuk menerapkan 5M. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Dalam waktu 6 bulan saja, kira-kira berubah nggak cara berpikirnya anak? Cara komunikasinya anak? Cara bekerja samanya anak? Cara menghargai pendapat orang lain? Keterbukaan anak? Kira-kira berubah tidak? Saya kok punya dugaan kuat, bahkan mendekati yakin, anak akan berubah karakternya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, karakter pembentukan seperti inilah yang dibutuhkan dalam proses pendidikan kita di madrasah, bukan lagi mengajarkan materi yang menjadikan anak sebagai penampung ilmu pengetahuan. Tidak penting lagi. Bapak Ibu sekalian, nah, tentu ketika melakukan proses tadi itu, kita integrasikan akhlak, literasinya kita tanamkan, dan seterusnya. Ini yang saya maksud dengan bahwa kurikulum ini membentuk, bukan menjadikan anak penampung ilmu pengetahuan. Nah, dari aspek penilaian, itu harus diimbangkan. Proses yang begitu baik, penilaiannya juga harus begitu baik. Kita menggunakan apa yang disebut dengan karakter penilaian HOTS, Higher Order Thinking Skill. Jadi kalau cara ngajarnya sudah bagus seperti tadi, tapi pertanyaannya kok jelaskan pengertian sholat, maka itu sama dengan mementahkan kembali. Mementahkan kembali. Jadi pertanyaannya juga harus hot. Nah, bagaimana pertanyaan hot? Pertanyaan itu intinya gini. Tadi di materi-materi sebelumnya, kayaknya saya ingin meyakinkan. Karakter soal hot itu prinsipnya adalah ketika untuk menjawab soal itu, anak berpikir, itu berarti sudah hot. Ketika menjawab soal, kalau hanya sekedar anak itu ingat-ingat, menghafal, itu berarti soal yang tidak hot. Hot itu ketika soalnya untuk menjawabnya, dia harus berpikir dengan cara mengkait-kaitkan pengetahuannya, informasi, data-data, kemudian dikait-kaitkan, kemudian menuntut dia untuk mengambil keputusan sebagai jawaban. Itulah soal-soal hot. Contoh misalnya gini, sama-sama pengetahuan misalnya tentang sholat ya, tentang sholat. Ada pertanyaan begini, jelaskan pengertian sholat. Jawabnya apa bisa jawab? Jawabnya kan, sholat adalah perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam.
Kalau ada potensi itu pertanyaan low order thinking skill. Hanya menuntut daya pikir yang sangat rendah dari anak-anak. Tapi kalau kita rubah pertanyaannya, kita rubah begini. Ketika Ivan Dimas mencetak gol dalam permainan dengan Malaysia, Ivan Dimas saking gembiranya, nah misalnya, lari ke pojok, kemudian dia sujud syukur. Pertanyaannya, apakah dia melakukan sholat? Halo, Bapak Ibu sekalian. Coba, kalau pertanyaan segitu. Untuk menjawabnya sederhana, ya tidak. Tapi untuk mengambil keputusan, ya tidak. Dia harus analisis apa yang dilakukan oleh Ivan Dimas. Apakah dia takbir, apakah dia salam, apakah dia ini itu. Apakah syarat rukunnya terpenuhi untuk disebut sholat. Dan seterusnya. Itu sudah pertanyaan hot. Padahal dasarnya juga pengetahuan dasarnya, pengetahuan biasa. Tapi ketika soal dibuat seperti itu berarti soal sudah berkarakter hot. Bapak Ibu sekalian, mohon nanti ketika membuat soal hanya menggunakan soal-soal seperti ini. Tidak diperkenankan lagi soal-soal yang sekedar menanyakan ingatan, hafalan, dan seterusnya. Tidak zamannya lagi. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya begini, Bapak sekalian. Ketika Bapak Ibu bertanya, jelaskan pengertian sholat. Kira-kira cara mengajarnya bagaimana? Paling cara mengajarnya, anak disuruh baca, atau ceramah, anak disuruh mendengarkan dengan khusyuk, seperti itu, cepat paham. Tapi ketika soalnya Ivan Bahdim gol lari ke pojok, kira-kira cara mengajarnya bagaimana? Pasti cara mengajarnya lebih hot lagi. Anak diajak diskusi, disampaikan berupa studi kasus, disampaikan masalah, anak diajak untuk menganalisis dari berbagai sudut pandang dan seterusnya. Coba Bapak Ibu perhatikan. Kalau cara mengajarnya seperti itu, itulah yang dimaksud dengan pembelajaran yang membentuk anak-anak kita berkarakter kuat. Punya daya kritis yang bagus. Untuk menjawab tadi aja kasus Ivan Bahdim, Ivan Dimas sujud itu kan menuntut anak harus tahu sholat itu apa sih? Syarat rukun untuk disebut sholat itu apa? Sujud syukur itu apa? Untuk disebut syukur itu apa? Jadi prasyarat pengetahuan ini banyak sekali untuk bisa sekedar menjawab kasus tadi itu. Nah, dengan mengajarkan seperti itu, anak dengan sendirinya, dengan rasa ingin tahunya tentu, didampingi oleh guru, akan mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk mencari jawabannya. Bukankah itu yang disebut dengan literasi informasi? Bukankah itu yang dimaksud dengan keterampilan pembekali literasi informasi? Itulah literasi informasi. Bapak sekalian, sekali lagi saya pesan betul. Mari perubahan kurikulum ini kita sambut dengan cara merubah suasana kelas kita. Mari kita rubah suasana kelas kita. Perubahan tidak boleh pada bentuk RPP-nya. Apalah artinya RPP bagus, tapi tidak pernah sampai ke kelas, tidak pernah merubah suasana kelas. Bila perlu, lupakan itu RPP. Yang penting kelas berubah. Yang penting kelas berubah. Jadi sekarang paradigmanya mari kita balik. Perubahan kurikulum ini kita sambut merubah suasana kelas, cara menilainya, cara mengajarnya, nanti administrasi itu tinggal mengikuti saja. Tinggal mengikuti saja. Penilaian berikutnya karakteristiknya masih autentik. Mengukur sesuatu yang nyata dalam kehidupan anak-anak. Jadi ketika kita menilai terhadap kemampuan fikih anak, tentang sholat misalnya, ngeceknya jangan kemampuan untuk mengingat tentang sholat, tapi apakah dia sholat? Kalau sholat, apakah dia rutin setiap hari sehingga menjadi kebiasaan?
Kalau dia sudah menjadi kebiasaan, apakah sudah mampu menjadi contoh yang baik bagi lingkungannya? Sampai ke sana penilaiannya itu. Karena itulah, nanti mohon dicek di dokumennya ya, ada kata-kata ini. Karakteristik penilaian PAI itu diarahkan kepada 4 hal. Satu, memastikan bahwa peserta didik kita itu paham betul, tahu betul tentang ajaran agama Islam yang mendasar. Yang menjadi syarat rukun untuk bisa melakukan kewajiban yang sangat vital, yang fardu ain, itu pastikan dia paham betul. Kalau sudah paham betul berarti sudah selesai. Oke, tidak cukup itu, pastikan anak-anak kita dengan belajar agama itu, nilai-nilainya itu meresap dalam dirinya, sehingga nilai-nilai agama itu tercermin dalam dia berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang disebut dengan internalisasi PAI, Pendidikan Agama Islam, yang 4 mata pelajaran itu. Jadi nilai-nilai Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, SKI tercermin dalam dirinya sehingga membentuk gaya berpikirnya, bersikap, dan bertindak. Itulah anak madrasah. Tidak cukup itu, mesti diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dia mampu hidup bersama dengan masyarakat, dengan anak-anak sebayanya, menampilkan sosok yang berbeda. Berarti aktualisasi diri. Jadi tadi saya bayangkan, saya gambarkan, batuknya anak madrasah itu beda dengan batuknya anak sekolah. Gaya jalannya anak madrasah beda dengan gaya jalannya anak sekolah. Karena gaya jalannya anak madrasah itu diliputi, diwarnai dengan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai Islam. Tidak cukup itu, tapi anak-anak bisa menjadi motor, bisa menjadi inspirasi dalam kehidupan sehari-hari pada anak-anak sebayanya. Karena itulah penilaiannya mesti harus komprehensif. Harus komprehensif, harus tidak hanya menggunakan satu aspek, tidak hanya menggunakan satu teknik, tapi berbagai teknik. Ada 9 teknik penilaian itu mesti digunakan secara bervariasi. Tidak mengandalkan PG saja, tidak mengandalkan IC saja. Tapi saatnya kalau bisa misalnya, akidah akhlak itu nggak usah diuji lewat kertas lagi. Lihat aja kelakuannya tiap hari anak-anak kita di sekolah. Lihat saja bagaimana ekspresi dia dalam bertingkah laku setiap hari, itulah nilai akhlak. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian yang mesti kita sekali lagi harus tanamkan dengan perubahan kurikulum ini. Nah, saya kira yang paling akhir saya ingin menyampaikan, waktu sudah habis ya. Gimana moderator ini? Iya Bapak, waktu kurang 3 menit lagi ini. Iya. 3 menit lagi. Ya Allah, saya senang sekali berhadapan dengan Ibu sekalian ini, karena ini kesempatan yang luar biasa bisa bertatap muka dengan guru-guru sebagai pejuang ujung tombak untuk mengimplementasikan ini. Pesan saya betul-betul mohon, sekali lagi dengan dicamkan betul. Ini closing statement ya? Closing statement dulu Bapak. Oke, baik. Ini saya closing. Jadi begini, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita ingin sekali lagi kurikulum ini itu diimplementasikan sebaik-baiknya di lapangan. Suaranya Bapak, mohon maaf. Oke, kita semua menginginkan bahwa kurikulum ini diimplementasikan di lapangan yang punya dampak merubah suasana kelas, yang semuanya itu diwarnai dengan pendekatan ihsan namanya, pendekatan tasawuf lah kira-kira begitu. Mari kita ajari anak-anak kita itu tentang bagaimana tidak sekedar berhenti pada pemahaman agamanya, tapi juga bagaimana agama itu meresap dalam dirinya sehingga mikirnya itu ya nilai beragama, cara bersikap terhadap situasi apapun itu juga cara nilai agama, kemudian cara laku sehari-hari itu juga cara agama. Ketika itu terjadi, berarti pembelajaran PAI yang 4 mata pelajaran termasuk Al-Quran hadis itu betul-betul sudah sukses. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian
Nah, semua itu pesan saya terakhir, mesti kita menggunakan pendekatan hati. Sesuatu yang disampaikan dengan hati akan diterima dengan hati. Hati anak kita mari kita sentuh. Kalau hati itu sudah bersih, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati anak-anak kita itu akan bisa menerima ilmu apapun itu. Ilmu apapun akan bisa masuk. Madrasah mesti mementingkan kepada pendidikan hati. Ketika hati bersih, baik, maka semua perilaku yang dipikirkan yang dia akan baik semua. Ketika hati kotor, maka semua pikirannya kotor, perbuatannya kotor dan sebagainya. Hati, sekali lagi hati. Diawali dengan hati guru, cara mengajarnya dengan hati, cara mandang kenakalan anak pun bi'ainil rahmah, dengan pandangan kasih sayang, bukan bi'ainil ghadab, bukan dengan pandangan emosi, pandangan marah, pandangan nafsu dan seterusnya. Mari kita berubah duluan dengan kurikulum ini. Sekian, terima kasih dan mohon maaf kalau waktunya kurang, dan semoga apapun ini bermanfaat untuk kita semuanya, wabil khusus pada semua peserta didik kita. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau dibuka pertanyaan silakan. Kalau masih ada masih dimaafkan tambahan waktu, monggo. Baik, saya akan membuka 3 saja dulu, Bapak. Jadi hanya 3 penanya, memberi kesempatan karena kayaknya teman-teman ini banyak unek-uneknya, Bapak. Itu, monggo. Ya, baik. Mungkin teman-teman mohon maaf dan mohon izin kepada Bapak dan Ibu se-Jawa dan se-Bali untuk meluangkan waktu untuk 3 penanya, bila diperkenankan untuk membuka, saya buka 3 penanya kepada beliaunya. Monggo, silakan dibuka mic-nya langsung. Bisa. Ya, kayaknya dari Kota Serang, Bapak. Kota Serang, Bapak. Monggo, langsung aja, silakan. Langsung. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari dan pembawa acara, mungkin salam kenal kami dari KKM MTS. Ngawi, nanti Ngawi. MTS. Sebetulnya kami tugasnya di swasta, cuman titik e-learningnya adalah di MTS N1. Terima kasih materi yang telah disampaikan oleh Bapak. Cuman kami ini semua dari KMA 183, KMA 104, terus materi yang kemarin itu semua luar biasa semuanya. Sudah kami terima dan sebagainya. Cuman kendalanya, khususnya di sekolah-sekolah kecil kami, mungkin ini sebagai curhat kami sebagai ASN yang ditugaskan di swasta. Monggo. Ya, kendalanya di anak kita itu sudah dikasih grup 1 kelas, kemudian kemarin ada pembagian kuota dari Kemenag, mungkin dari mana gitu sudah diberikan. Cuman kendalanya memang baru pertama kita ini karena pandemi seperti ini, e-learning dan sebagainya yang dilakukan luring dan sebagainya. Jadi untuk pembiasaan atau penerapan karakter anak ke arah yang sekarang proses kegiatan pembelajarannya itu daring sangat sulit sekali. Poinnya, Bapak, poinnya dulu. Untuk poinnya, intinya bagaimana langkah-langkah yang jitu untuk anak-anak dibawa ke proses pembelajaran daring supaya anak-anak itu bisa merespon kegiatan pembelajaran yang sekarang kita lakukan bersama gitu. Langkah-langkah jitunya gitu. Gitu. Sementara kami, mohon maaf nih sebagai jurahnya, ketika anak itu 1 kelas 30, ketika dikasih tugas yang mengerjakan itu dari 30 paling 6 orang dan orangnya itu aja gitu tuh. Padahal kuota sudah dikasih, ini sudah dikasih karena memang kebiasaan kita itu kalau punya HP itu kebanyakannya untuk share-share yang lain. Nah, itu langkah jitunya seperti apa? Supaya menyenangkan juga. Baik, Bapak. Saya potong dulu, mohon maaf. Bapak Imam sudah ketangkap. Terima kasih. Baik, yang dari Bandung dulu, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bandung.
Oh, biang. Assalamualaikum. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bandung. Dari Sukabumi, Pak. Dari Sukabumi aja dulu. Dari Sukabumi aja dulu ya. Baik, Assalamualaikum. Sukabumi, silakan Bapak. Ya. Bapak, saya mau bertanya. Tadi Bapak menyinggung masalah langkah-langkah pembelajaran 5M ya, Pak ya. Nah, ini dalam kondisi normal kita sangat memungkinkan bisa menerapkan langkah pembelajaran ini untuk kelas-kelas tertentu. Tapi yang ingin saya tanyakan, bagaimana menerapkan pembelajaran dengan langkah 5M di saat ini? Sementara kita pembelajaran sekarang kan daring dan luring, tidak ada pembelajaran tatap muka. Apakah itu bisa dilakukan? Tidak belajar Banyumas deh. Baik, ketangkap. Baik, terima kasih. Untuk yang lain, Nganjuk. Satu lagi Pak, nganjuk tadi belum terangkat tadi yang tadi. Yang mana Bapak? Nganjuk tadi, nganjuk. Tadi yang gagal yang pertama tadi. Enggak nganjuk. Ngawi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan nganjuk. Ngawi Pak. Oh Ngawi, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bapak, jadi tadi sempat menyimak dari Bapak Direktur juga ya, dan juga dari Bapak Imam Bukhari. Jadi memang betul lahirnya KMA 183 dan 184 ini kan menjadi satu terobosan pintu gerbang untuk lahirnya sebuah kemerdekaan pendidikan gitu Pak. Saya mengartikan begitu Pak. Artinya kemerdekaan pendidikan ini bisa dimaknai lagi tentang kemerdekaan belajar dari guru dan juga siswa. Hanya saja Bapak, ini kan belum bisa dipahami oleh setiap guru. Jadi kalau ketika tadi Bapak menyampaikan, misalnya penilaian akidah akhlak, itu tidak harus dengan kertas, atau mungkin CBT dan sebagainya. Lihat saja misalnya tingkah laku anak. Nah, misalnya penilaian seperti itu kan belum lazim Pak. Jadi di madrasah kita ini kan masih terlalu pakem gitu ya dalam penilaian. Ya penilaian kognitif, penilaian sikap dan keterampilan. Jadi barangkali memang perlu sosialisasi yang lebih dalam lagi tentang KMA ini Pak. Maksudnya begitu Pak ya. Baik. Poin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Baik, langsung saya tanggapi ya. Monggo. Saya yang terakhir dulu, Bapak. Justru itulah yang ingin kita dobrak bersama. Tadi saya jelaskan bagaimana karakteristik guru yang diperlukan abad 21 adalah guru yang kreatif dan inovatif. Namanya kreatif inovatif itu selalu berbeda dengan yang lain. Selalu baru. Nah, baru itu bisa betul-betul baru sama sekali karena memang nggak ada sebelumnya. Atau sebelumnya sudah ada, tapi diberi tambahan nilai tertentu, sehingga ada tambahan kebaruannya itu. Itu silakan dilakukan. Lakukan, saya sudah bilang tadi, lakukan saja. Sekalipun belum ketahuan salah dan benarnya. Nanti kalau terbukti salah, Allah akan nggak ridho itu. Allah akan mengutus hambanya. Kurang apa saya mendorong untuk mau berubah ini? Pak Direktur sudah menyatakan begitu. Regulasi sudah seperti itu. Tinggal berubah. Tapi berubah itu butuh kreativitas, butuh pemikiran yang analisis tadi itu. Nah, kalau gurunya berhenti belajar, nggak pernah menimba ilmu yang baru, pengalaman baru, mana mungkin bisa inovasi? Jadi ada prasyarat tertentu untuk bisa melakukan itu semuanya. Yang tidak tertulis tentu nggak tertulis. Nah, sekalian mari dengan KMA ini betul-betul negara sudah mengajak, Kementerian Agama kan negara sudah mengajak seperti itu. Saya katakan lagi,
Kalau kita dalam mengajarkan anak kita di madrasah, begini-begini terus caranya, tidak berani berinovasi, berkreasi, kita tidak akan maju-maju. Kita ini sudah anggarannya sedikit, serba terbatas, semuanya dilakukan dengan nekat. Ini aja nekat semuanya ini. Nekat semuanya ini. Nahnu minan naqidin. Kita semua golongan orang-orang yang nekat. Bapak Ibu, ayo, monggo, ayo. Saya ingin mendorong kepada semuanya untuk berani melakukan. Silakan. Sekalipun di lingkup yang paling kecil. Perubahan itu di kelas. Bahkan di pojok kelas beberapa orang. Yang penting berubah dulu. Satu. Yang kedua. Pertanyaan berikut. Pertanyaan yang kedua di awal itu mirip pertanyaannya sama. Bagaimana mendesain. Itu sebetulnya ada materinya tersendiri. Saya nggak tahu sudah dapat apa belum. Tapi prinsipnya begini. Untuk mengajar, untuk mengelola pembelajaran PJJ, pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari rumah. Konsepnya adalah belajar dari rumah. Belajar dari rumah itu artinya pengendali utama yang bertanggung jawab apa yang dilakukan anak-anak di rumah itu adalah guru dari madrasah, bukan orang tua. Itu artinya apa? Sejak awal memang guru harus mendesain, harus direncanakan bagaimana aktivitas asinkron dan aktivitas sinkron ketika luring, daring itu kayak apa, kan dalam PJJ kan gitu. Ada sinkron, asinkron, daring, dan seterusnya. Nah, selama ini kekeliruannya adalah PJJ dimaknai sebagai penugasan. Guru membuat tugas, diserahkan ke murid, kemudian ditagih. Kalau memang itu yang dilakukan guru, jangan pernah salahkan ke murid kalau murid tidak menjalankan. Jangan salahkan orang tua kalau orang tua protes, keberatan, atau apa yang disebut bikin darah tinggi itu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, cara mengelolanya adalah pastikan ada 3 hal. Ada 4 hal. Ketika mengelola PJJ, ini tip angkanya. Pastikan apa yang harus dikuasai oleh anak-anak kita itu jelas. Berarti bicara tentang tujuannya. Anak-anak sekalian, minggu ini anak-anak mesti menguasai ini. 1. Yang kedua, pastikan apa yang dipelajari untuk menguasai kompetensi itu harus jelas. Agar menguasai itu anak-anak perlu belajar tentang ini. Bahannya ini. Kalau ingin videonya ini. Kalau ingin link YouTube-nya ini, dan seterusnya. 2. Yang ketiga, pastikan prosedur cara belajarnya, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak kita di rumah itu jelas juga. Karena sekalian, cara mempelajari nanti begini ya. Nah, saya nanti setiap akan saya buatkan grup kecil-kecil, di situ anak-anak bisa saling komunikasi, nanti saya akan mengontrol masing-masing grup, gini, dan seterusnya. Saya akan mendampingi anak-anak ketika belajar mandiri di rumah dalam waktu 1 minggu ini. Misalnya begitu. Harus clear betul. Ketika instruksi panduan pembelajaran tidak jelas, maka yang sengsara adalah orang tua. Dan anak tidak mau mengerjakan karena nggak jelas. Jangan pernah menyalahkan anak tidak mengerjakan kalau instruksinya itu nggak jelas. Dolim betul. Nah, berikutnya yang nomor 4, pastikan anak tahu bagaimana dia dinilai. Saya ulangi, yang keempat, pastikan anak itu tahu bagaimana dia dinilai. Anak-anak sekalian, nanti dalam seminggu ini saya akan memantau apa yang anak-anak lakukan. Apakah anak berani bertanya kepada temannya, akan saya nilai. Apakah anak-anak mau belajar, berkomunikasi, mau berani bertanya dengan saya. Kalau berani bertanya, nilainya berarti baik. Kalau anak-anak misalnya diem aja, tidak pernah komunikasi, atau dia punya kesulitan tapi nggak bilang kepada kelompoknya, berarti dia punya kesalahan, akan dinilai begini. Pastikan anak tahu bagaimana dia dinilai. Nah, ketika mengontrol anak-anak tadi itu,
dengan mendampingi, menghubungi, sekedar menghubungi anak, halo, bagaimana, apa kabar, bagaimana, itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Dan di situ juga bisa dipakai untuk menilai dan menanamkan karakter tadi itu. Coba bayangkan Bapak sekalian. Ketika ada anak yang sangat pasif, dia sebetulnya punya kesulitan, tapi dia tidak berani menyampaikan kesulitannya kepada temannya, kepada gurunya. Berarti dia bermasalah dalam masalah komunikasi, keberanian dan sebagainya. Di saat itulah guru bisa mendampingi, bisa membenahi akhlaknya itu, keberaniannya itu, dan seterusnya. Itu berarti kita menanamkan akhlak. Tadi menjawab pertanyaan pertama, bagaimana menanamkan akhlak? Bisa, tergantung satu, ketelatenan kita, telaten. Yang kedua, kesabaran kita, sabar mendampingi anak. Memang bondo, kadang kita harus menghubungi, kita harus lihat chat, kita harus, nah, itu konsekuensinya. Tapi ingatlah Bapak Ibu sekalian, setiap WA yang dibuka itu semua mengandung pahala. Sudah dicatat oleh Allah Subhanahu, di sana ada pahalanya tersendiri. Ingat itu. Ingat itu. Hanya dengan itulah motivasi kita itu untuk ngopeni anak-anak kita. Untuk lebih telaten dampingi anak-anak kita di masa COVID ini. Hanya dengan harapan pahala, harapan di akhirat. Apalagi gaji juga segitu-gitu aja, PNS segitu dan sebagainya. Nah, kalau mengandalkan apa yang kita terima, sampai kiamat 2 hari juga nggak akan ada puasnya, nggak akan ada puasnya. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian. Nah, yang paling akhir Bapak Ibu sekalian, apa ya? Memang tidak ada sesuatu yang mudah. Tidak ada sesuatunya mudah bagi orang yang bisa. Tidak ada sesuatu yang sulit bagi orang yang bisa dan mau. Yang penting itu membangun kemauan kita, mendampingi anak kita. Tadi misalnya kelihatannya masalahnya sulit sekali. Ada 130 anak yang mengerjakan hanya 6 misalnya. Nah, ketika menghadapi kasus seperti itu tentu kasuistik sekali ya. Kita harus cek semuanya, apa masalahnya, kenapa. Jangan-jangan hanya tugas tapi nggak pernah didampingi, nggak pernah dikontrol, tidak dibentuk kelompok-kelompok kecil, grup-grup kecil dalam bentuk WA-nya. Katanya tadi kan pulsa sudah ada, tinggal bagaimana kita sebetulnya, dan itu butuh pengorbanan. Sekali lagi butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan. Ini semuanya adalah bentuk perjuangan seorang guru untuk menghidupkan madrasah. Satu lagi. Maaf Bapak, kasihan yang di Bali sekarang sudah hampir 5:30. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, dan sekali lagi mohon maaf, pesan saya mari kita dampingi anak kita untuk menghadapi COVID-19 ini. Apapun yang terjadi, suasana kebatinan anak kita nggak boleh berhenti belajar. Itu kata terakhir yang ingin saya pesankan. Sekali lagi, apapun kondisinya anak-anak kita, tidak boleh suasana kebatinan anak kita berhenti belajar. Dan untuk itu butuh dampingan kita semuanya. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.